Time to Anime. Nah, di segmen kali ini Mimin akan membahas AOT yang dimana scene terakhir di episode 5 lagi-lagi membuat kalian pastinya membanting-banting HP kalian. Soalnya di scene yang begitu epic ini bisa-bisanya terhenti sampai di sini. Tapi bagi kalian yang hanya nonton animenya saja tapi nggak suka baca manganya, nggak usah khawatir, Mimin akan bahas di sini. Tapi tentu saja video ini bakalan mengandung spoiler alert ya bosku. Jadi bagi kalian yang nggak mau terkena spoiler alert, sebaiknya close video ini and tunggu kelanjutan episodenya di minggu depan. Oke, nggak usah lama-lama, kita putar intronya. Nah, pembahasan untuk episode 6 minggu depan yang Mimin akan bahas di sini adalah chapter 101 sampai 102 dari manganya, yang tentunya bakalan ditayangkan di animenya untuk minggu depan. Oke, setelah Eren berubah dan melukai lalu memakan Willy Tybur, nah di sini timbul pertanyaan, kenapa di sini Eren memakan Willy Tybur? Nah, yang jelasnya tujuan Eren di sini tak lain untuk mengambil kekuatan Warhammer Titan yang ada pada keluarga Tybur. Namun setelah memakan Willy, di sini Eren merasakan kalau Willy bukanlah orang yang mewarisi kekuatan Warhammer Titan yang ada pada keluarga Tybur. Jadi setelah menyadari hal itu, Eren malah mengacau dan melompat ke arah kerumunan orang yang ada di acara deklarasi itu. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena Eren melibatkan warga sipil. Nah, tentunya kejadian ini Mimin pernah bahas di video sebelumnya, yang dimana misi Eren adalah menginjak-injak bumi dan menjadi karakter jahat di Attack on Titan di season final ini. Setelah Eren melompat, ia mengamuk dan menghancurkan tempat duduk penonton. Di sini kita bisa melihat di gambar ya guys, banyak orang-orang berserakan kayak semut akibat pukulan Eren. Kemudian salah satu adegan yang sangat disayangkan nantinya, yang dimana Sofia di scene sebelumnya di episode 5 terlihat sangat senang saat acara deklarasi perang dimulai. Ternyata itu adalah momen terakhir di anime ini, yang dimana akibat amukan Eren, Sofia tertimpa reruntuhan beton yang mengakibatkan bagian pinggul sampai kepalanya hancur. Di sini Udo yang melihat Sofia tertimpa malah menanyakan kondisinya. Padahal sudah jelas ya guys, setengah dari tubuhnya sudah hancur. Nah, mungkin scene ini nggak bakalan dimasukin ke animenya di minggu depan. Kalau scene ini dimasukin, bisa-bisa bakalan banyak meme lucu atau bulian para netizen. Lanjut, Cole yang berada di sana langsung memeluk Gaby dan mengajak Udo untuk berlindung. Akan tetapi Udo di sini bersikeras menolong Sofia, walaupun Sofia jelas-jelas sudah mati. Akibat kepala batunya Udo yang tidak mau mendengarkan Cole, alhasil kekacauan yang terjadi mengakibatkan kepalanya terinjak-injak oleh sejumlah orang yang berdesak-desakan di lokasi itu. Sementara di sisi lain, Cole dan Gaby berlindung di sebuah reruntuhan. Di sini kita bisa melihat pengawal pribadi keluarga Tybur juga menjadi korban akibat peristiwa ini. Dan akhirnya usaha Eren memancing Warhammer Titan membuahkan hasil. Di sini identitas Warhammer Titan akhirnya terungkap. Siapakah dia? Ya, dia adalah saudara perempuan Willy Tybur. Saudara perempuan Willy ini pun berubah menjadi Warhammer Titan. Nah, jika kalian teliti di preview episode 5 kemarin, transformasi perubahan Warhammer Titan ini sangat berbeda dengan Titan-Titan lain. Ya, perubahannya ini dimulai dari kaki hingga kepalanya. Tidak seperti perubahan Titan Shifter lainnya, yang dimulai dari tengkuk seperti jauh Titan Ymir. Eren yang saat itu melihat perubahan dari Warhammer Titan yang belum sempurna tiba-tiba langsung memukul ke arah wajahnya dan berhasil membuat Warhammer Titan ini terpojok. Sementara di sisi lain, Komandan Magat yang melihat Warhammer Titan yang terpojok memerintahkan pasukannya untuk siap bertempur. Di sini kita bisa lihat ya guys betapa kuatnya Warhammer Titan. Walaupun tubuhnya hancur, tetapi di sini ia bisa membalikkan keadaan dengan kemampuan tubuhnya yang dapat menciptakan tombak dan langsung menembus tubuh Attack Titan Eren. Jadi Mimin di sini akan sedikit jelaskan tentang kemampuan Warhammer Titan yang mungkin teman-teman di rumah belum banyak yang tahu. Nah, salah satu kemampuan Warhammer Titan adalah dia mampu menciptakan benda atau senjata apapun selama tubuhnya masih bersentuhan dengan tanah.
Nah, sementara di sisi lain, Cole dan Gaby berhasil menyelamatkan Udo. Tetapi luka yang dialami Udo akibat diinjak orang yang lagi panik sangatlah parah, yaitu tempurung kepalanya pecah. Jadi di sini mereka harus cepat-cepat melarikan Udo ke rumah sakit. Nah, kemudian Pig dan Porco sebelumnya dijebak berhasil diselamatkan oleh pasukan Panzer. Dan betapa mengejutkannya, tak hanya Attack Titan yang menyerang di sini. Pasukan pengintai juga ikut andil dalam misi injak-injak bumi ini. Nah, kemudian Attack Titan Eren yang sebelumnya terjebak tombak Warhammer Titan berhasil meloloskan diri. Namun lawan Eren di sini tak hanya Warhammer Titan, melainkan senjata anti Titan yang diperlihatkan pada episode awal. Warhammer Titan yang melihat Attack Titan terpojok langsung menyerang kepalanya dan menggunakan palu. Dan pukulan itu ternyata efektif dan membuat kepala Attack Titan terlepas. Tapi tenang saja, di sini Eren masih selamat akibat serangan itu. Warhammer Titan yang melihat posisi Eren yang terbuka kembali menyerang Eren, dan tiba-tiba dari belakang Warhammer Titan muncullah sosok Mikasa dengan 8 tombak petir dan langsung menyerang bagian tengkuk Warhammer Titan sampai hancur. Kemudian Mikasa menemui Eren dan meminta Eren agar pulang. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi di sini. Kok ada yang ganjil ya bosku? Kemudian di sisi lain, Komandan Magat memerintahkan seluruh pasukan untuk mengepung Eren yang ada di kota Liberio beserta teman-temannya. Nah, kita kembali dengan Mikasa. Di sini Mikasa berusaha menyadarkan Eren karena apa yang baru saja Eren lakukan menyebabkan warga sipil dan anak-anak banyak terbunuh. Bahkan Mikasa sampai menangis di hadapan Eren. Namun secara mengejutkan Warhammer Titan kembali bangkit walaupun tengkuknya telah dihancurkan oleh Mikasa. Dan kini Warhammer Titan lagi-lagi membuat panah dengan kekuatan spesialnya serta langsung menembakkan panah itu ke arah Eren dan Mikasa. Namun untungnya Eren dan Mikasa berhasil selamat. Nah, di sini Eren kembali mengatur strategi dan jika strategi itu berjalan lancar, Eren mungkin akan memakan Warhammer Titan. Sementara di sisi lain, Cole berhasil membawa Udo ke rumah sakit. Namun akibat ruangan sudah penuh, di sini Udo dipastikan sudah tewas. Gaby yang termakan emosinya dikarenakan kejadian ini, memutuskan untuk ikut bertarung. Kemudian Gaby bertemu dengan paman penjaga gerbang dan tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan pengintai yang menyebabkan dua paman penjaga gerbang ini tewas terkena tembakan. Dan pelaku penembakan itu adalah Sasha. Nah, kita kembali ke pertarungan Warhammer Titan, di mana Mikasa berusaha memancing perhatian Warhammer Titan. Sementara Eren baru menyadari jika tubuh dari Warhammer Titan mulai terbentuk dari bawah. Setelah mengetahui kelemahan Warhammer Titan, Eren kembali berubah dan berhasil menemukan tubuh asli pemilik dari Warhammer Titan yang ada di bawah tanah dan terlindungi kristal sama seperti Annie Lenhart sebelumnya. Kemudian kita bisa melihat Kapten Levi Ackerman yang berada di atas reruntuhan bekas pertarungan tadi. Dan saat Eren ingin memakan Warhammer Titan, tiba-tiba muncul Jao Titan yang langsung menggigit tengkuk Attack Titan dari belakang. Namun untungnya usaha itu gagal karena Jao Titan diserang oleh pasukan pengintai. Reaksi Porco yang baru melihat kemampuan Kapten Levi Ackerman tentu saja membuat Porco ketakutan. Bahkan di sini Jao Titan nyaris berhasil ditumbangkan. Nah, di saat bersamaan muncullah Card Titan dengan dilengkapi senjata. Di sini juga Warhammer Titan yang ada di genggaman Attack Titan Eren ternyata ia masih memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata yang mampu menembus tubuh Attack Titan. Nah, di saat bersamaan Beast Titan juga muncul di belakang Kapten Levi. Tetapi chapter 101 sampai 102 akan berakhir di dua gambar ini ya guys. Nah, tentu saja Mimin yakin episode 6 yang bakalan tayang minggu depan bakalan banyak adegan epic yang dipertontonkan di anime ini. Jadi sampai di sini dulu ya guys. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.